Pulau Rote adalah sebuah pulau kecil yang berada tepat di bagian terselatan Indonesia. Pulau Rote terkenal dengan pakaian adatnya yang sangat unik dan bisa dibilang sebagai simbol dari Provinsi NTT. Mengapa dibilang sebagai simbol? Karena pakaian adat Rote memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bagi perempuan di bagian kepalanya memakai simbol berbentuk bulan sabit, sedangkan bagi laki-laki memakai topi yang sangat unik dengan antenanya, atau disebut tiilangga. Karena itulah sebabnya keunikan dari tiilangga ini yang membuat topinya orang Rote selalu menjadi simbol dari Provinsi NTT. Adat istiadat orang Rote sendiri bisa dibilang sedikit keras. Karena jika kita pergi berkunjung langsung ke Pulau Rote kita harus berhati-hati, jika tidak, maka kamu akan dikenai denda. Misalkan mungkin dengan tidak sengaja kamu mencoba untuk mengambil barang milik warga desa, jika ketahuan kamu akan dikenai denda atau hukum adat desa setempat. Sama halnya seperti ketika kamu ingin menikahi perempuan dari turunan orang Rote, maka alangkah baiknya kamu cari tahu terlebih dahulu syaratnya atau tahapan-tahapannya. Tahap perkenalan atau wulu. Tahap ini biasanya dipakai oleh pihak lelaki untuk melakukan pendekatan dengan keluarga perempuan atau bahasa biasa yang dikenal dengan cari muka. Meminang atau mbotik. Tahapan ini adalah tanda bahwa sang lelaki sudah mendapatkan restu atau lampu hijau dari orang tua ataupun pihak keluarga dari si perempuan. Tahapan ini biasanya si lelaki akan mengajukan niat untuk melamar perempuan dan jika berhasil diterima maka si lelaki biasanya akan merundingkan berapa banyak belis atau mahar yang harus dibayar oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan. Terang kampung. Tahapan ini adalah sebuah cara atau kebiasaan orang Rote, pihak laki-laki, mengumpulkan keluarganya untuk membicarakan biaya pernikahan sekaligus biaya belis atau mahar. Sudah menjadi kebiasaan orang Rote jika seorang lelaki ingin menikah maka keluarga besarnya akan berkumpul dan bahu-membahu untuk mengumpulkan uang untuk melunasi uang belis sekaligus biaya nikah. Pengumpulan belis atau tuo belis. Ini adalah tahapan di mana seluruh keluarga sudah sepakat dengan syarat dari keluarga perempuan dan bersedia untuk pergi membayar belis ke rumah perempuan dan kemudian akan membicarakan tentang hari pernikahan. Namun tahukah kamu apa itu pengertian belis bagi orang Rote? Belis adalah uang mahar pernikahan sebagai simbol bahwa seorang perempuan telah dibeli secara sah oleh seorang lelaki. Belis itu bisa berupa uang, emas, dan bahkan binatang, dan ada pula yang memberikan perlengkapan pakaian adat. Belis sendiri tergantung dari pihak perempuan dan keluarganya. Apa yang terjadi jika seorang lelaki tidak mampu membayar belis? Jika seorang lelaki tidak mampu membayar belis maka ia dapat tinggal dengan keluarga perempuan dan bekerja untuk keluarga perempuan untuk jangka waktu tertentu. Bisa sampai 10 tahun ataupun lebih, jika dia sudah bekerja cukup lama dan keluarga perempuan mengizinkannya untuk tinggal sendiri dengan keluarganya maka itu berarti belisnya sudah lunas. Karena sewaktu laki-laki itu tinggal dengan keluarga perempuan itu dihitung dia sedang melunasi hutang belisnya. Tapi juga terkadang ada pihak keluarga perempuan yang tidak keberatan jika sang lelaki tidak mampu membayar belis, bahkan ada juga keluarga perempuan yang tidak mau meminta belis. Semuanya tergantung dari keluarga perempuan. Apa balasan bagi lelaki yang sudah membayar lunas belis? Biasanya setelah menikah keluarga perempuan akan mengantarkan anak mereka ke rumah suaminya. Tentunya dengan balasan dari belis tersebut atau yang biasa dikenal dengan istilah antaran.
Hantaran sendiri berupa binatang, atau berupa peraturan rumah tangga dan terkadang pakaian adat, semuanya tergantung dari persetujuan pihak perempuan berdasarkan musyawarah. Pihak yang berhak menerima belis, ada dua pihak yang berhak menerima belis. Ayah atau saudara laki-laki dari perempuan, To'o atau saudara laki-laki dari ibu perempuan. Proses pernikahan ataupun peminangan dan bahkan pengantaran biasanya memakai tarian adat jika kedua belah pihak tidak keberatan. Tapi pada umumnya pada proses pernikahan ataupun pengantaran selalu diiringi dengan tarian adat. Sedangkan pada proses peminangan biasanya pihak lelaki datang dengan membawa uang belis dan juga seorang jubir, dan biasanya selalu diawali dengan pantun oleh sang jubir. Dan uniknya lagi, pada saat jubir laki-laki berusaha untuk memberikan pantun yang biasanya berupa kata-kata pepatah sekaligus meminta izin kepada pihak perempuan untuk membiarkan sang lelaki masuk dan mencari pasangannya. Tapi terkadang jubir dari pihak perempuan pun tidak mau kalah, atau lebih tepatnya sang jubir saling membalas pantun mereka, dan jika jubir dari pihak laki-laki berhasil meyakinkan jubir dari pihak perempuan, maka lelaki itu akan dipersilahkan masuk rumah untuk mencari pasangannya. Biasanya pihak lelaki datang melamar atau meminang datang dengan membawa 5 atau 7 orang, harus ganjil. Kelima atau 7 orang itu membawa barang bawaan yang diminta oleh pihak perempuan. Barang-barang bawaan itu biasanya berupa sirih pinang, uang, Alkitab, pakaian, dan lilin atau lentera tergantung dari perempuan. Menikah dengan orang luar Jawa, terutama orang NTT, biasanya dipersepsikan ribet dan mahal. Alasan utama biasa terkait dengan adat atau kebiasaannya, lebih khususnya belis, mahar, yang dianggap sulit dan memberatkan. Bayangkan, kalau di Sumba biaya belis bisa mencapai sekandang kerbau, ratusan ekor, dan beberapa butir mamuli. Rias adat berbentuk anting-anting ukuran besar yang terbuat dari emas. Belis di Alor mensyaratkan moko, di Flores mungkin gading, dan sebagainya. Dari mana bisa mendapatkan moko? Nekara perunggu berbentuk drum yang tingginya dapat mencapai 100 cm, gading, mamuli, dan hewan yang begitu banyak jumlahnya untuk meminang perempuan NTT. Sepintas terkesan menyulitkan. Demikian pula di Rote. Faktor belis kerap menjadi penghalang bagi dua muda-mudi untuk mengikat hubungan kasih mereka dalam pernikahan. Tokoh penting di balik penentuan belis ini adalah To'o. To'o berasal dari kata benda To'o. Kata itu merupakan penyebutan pada saudara lelaki dari pihak mama atau ibunda. To'o yang mendapatkan imbuhan, K, mengandung makna pemilikan atau yang bertanggung jawab, yang padanya melekat hak dan kewajiban tertentu. Ringkasnya, To'o berfungsi sebagai semacam orang tua baptis, Godfather, dalam tradisi Kristen, Katolik. Ia memegang fungsi pelindung. Itulah sebabnya dalam tradisi orang Rote, To'o memiliki peran sentral. Orang Rote mengenal pepatah, setiap air memiliki sumbernya, dan setiap ranting yang berbuah memiliki pohonnya. To'o adalah sumber air dan pohon bagi setiap cabang. Meski To'o adalah saudara lelaki ibunda, namun bukan kelaki-lakiannya yang dipandang, melainkan peran representatifnya, pihak perempuan, sebagai sumber, yang darinya kehidupan berasal. Orang yang anak-anaknya berhasil, sukses menjadi orang akan memberi kebanggaan bagi pihak ibu, karena yang ditanyakan adalah, siapakah To'o-nya? Maka, To'o mendapatkan kebanggaan. Tentu sebaliknya pula, kegagalan seseorang dapat mempermalukan To'o, dan dianggap sebagai bibit yang salah tanam, atau gagal tumbuh. Ketika seorang perempuan hendak dipinang oleh calon suaminya, faktor penting yang harus dipersiapkan untuk dipercakapkan adalah belis. Penentuan mahar atau belis, To'o merupakan salah satu item penting, di samping item belis lainnya seperti suoe, susu, dan oe, air, atau air susu ibu, semacam jatah untuk ibu yang melahirkan dan merawat. Soi umak, buka pintu, bangi huk, dan item tambahan lainnya yang bukan pokok. Biasanya To'o lah yang menentukan besar kecil belis, juga jenisnya. Ia dapat meminta hewan, mamar, sebuah lahan perkebunan yang di dalamnya ditanam kelapa, pisang, sirih, pinang, dan lainnya. Lahan kebun atau ladang, petak sawah, emas, uang, dan sebagainya. Jenis hewan yang diminta basa berupa kerbau, sapi, kuda, atau babi. Jumlahnya pun tergantung kelihayan negosiator, yang diperankan oleh juru bicara dari calon pengantin pria. Di masa lalu,
Banyak calon pasangan dapat gagal berlanjut ke pelaminan hanya gara-gara permintaan To yang tak disanggupi. Ada pula pasangan yang kemudian melarikan diri dan menikah di tempat lain. Namun, dewasa ini sudah ada penyesuaian sehingga tidak lagi semengerikan tuntutan di masa lalu. Peran apa saja yang melekat pada To? Boleh dikatakan To menjamin pertumbuhan dan keselamatan dari ponakannya. Ketika masih kecil peran To dapat digambarkan. Bila seorang anak ketika bermain mendapatkan perlakukan kekerasan dari teman bermain, orang lain termasuk dari ayah dan ibunya, dan anak itu melaporkan ke To-nya, maka sudah dipastikan urusannya jadi rumit. Anak itu akan ditahan untuk tinggal di rumah sang To, lalu pelaku diminta datang dengan membawa denda adatnya, yang biasanya ditentukan oleh To dengan difasilitasi tokoh adat dan tetua kampung. Dendanya bisa hewan, kebun. Umumnya seekor hewan dibawa dan dipotong lalu dimakan bersama. Bila terjadi kekerasan rumah tangga, misalnya seorang istri dikasarin suaminya, entah dengan kata-kata, kekasaran verbal, tindakan, apalagi sampai memukul sehingga berdarah, lalu si istri melaporkan ke To-nya, maka urusannya pun sama. Ia diminta tetap tinggal di rumah To. Lalu si suami dipanggil datang menjemputnya. Jemputan itu sudah jelas bukan jemputan biasa, melainkan dengan denda yang sudah ditentukan. Biasanya, si suami harus membawa seekor hewan, entah babi, kambing atau kerbau untuk dibunuh, dikorbankan, sebagai tanda perdamaian. Dengan disaksikan oleh para orang tua dan tokoh adat, si suami harus berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi pada istrinya, lalu diikuti dengan acara makan bersama. Setelah itu si suami bisa membawa pulang istrinya. Untuk saat ini bisa dipahami maknanya, bahwa denda itu mencegah berkembangnya kekerasan dalam pergaulan, termasuk kekerasan orang tua terhadap anak, juga kekerasan dalam rumah tangga. Prinsipnya, setiap darah yang keluar dari ponakan akan dituntut oleh To. Karena itu, besarnya denda banyak ditentukan oleh seberapa banyak darah yang keluar atau seberapa berat kekerasan yang dilakukan terhadap si ponakan. Selain peran pada peminangan, To akan kembali berperan saat ponakannya meninggal. Kebiasaannya, bila ada orang meninggal, yang akan ditanyakan adalah, siapa To-nya? To lah yang menanggung pekerjaan menggali kubur. Teknisnya, tentu saja orang-orang lain menggalinya, namun To akan diminta memberikan upah kerja, dalam bentuk membelikan minuman sopi. Bisa juga makan dan minum dan sejenisnya. Karena kematian juga merupakan bagian penting dari ritual adat, biasanya banyak hewan dibunuh untuk memberi makan para pelayat. Tergantung status adat, sosial ekonomi dan senioritas dari almarhum. To dijatahi bagian tertentu dari hewan yang dipotong, entah kerbau, sapi atau babi. Bila pesta besar dalam arti banyak hewan yang akan dipotong, maka To akan mendapatkan jatah hewan hidup. Keluarga dari orang yang meninggal akan membayar To, yang sama halnya seperti acara peminangan yang ditentukan oleh To. Namun, umumnya permintaan To pada kematian tidak seketat pada peminangan. Biasanya, sang To akan melihat, kalau ponakannya, anak-anak dari saudarinya, itu banyak yang sukses, ia akan meminta yang macam-macam dan banyak. Dianggap ia bermanja-manja pada anak-anak dari ponakannya itu. Namun, tak selalu biaya To dibayarkan setelah ponakannya meninggal. Dalam sejumlah kasus, karena kesepakatan atau pertimbangan tertentu, biaya To dapat dibayarkan sewaktu ponakan masih hidup. Karena biaya To dianggap oleh ponakan sebagai hutang, maka pelunasannya sewaktu masih hidup akan membuatnya tenang dan tidak terbeban. Sebuah kebanggaan tersendiri bila masih hidup namun biaya To sudah dilunasi. Ini biasanya berlaku bagi orang-orang yang sudah sangat sepuh. Dalam hal apabila pihak ibu tidak memiliki saudara laki-laki, maka To dapat diberikan kepada saudara lelaki dari pihak keluarga jauh, misalnya keturunan lelaki dari saudara ayah, atau bahkan kakek. Bagaimana kalau dari saudara jauh ini juga tidak ada keturunan laki-laki? Bisa juga diberikan kepada pihak lainnya, asalkan dari marga ibu. Kerap terjadi, To juga diberikan kepada orang lain di luar. Apabila dalam sejarahnya orang itu pernah berperan sangat penting dalam kehidupan yang bersangkutan, orang yang meninggal atau yang akan menikah itu, sehingga disepakati oleh keluarga ibu untuk diberikan kepadanya. Prinsipnya To diberikan karena diandaikan memiliki peran dan fungsi yang amat penting. Itulah sebabnya,
Di zaman modern ini, tradisi To mulai kurang dihargai lantaran sebagian orang merasa sang To tidak pernah lagi berperan apa-apa. Bahkan, sejumlah orang Rote perantauan tidak mengenal To mereka. Tentu saja, gejala ini sangat disayangkan. Pandangan yang melunturkan tradisi To sangat menyesatkan. Sebab, itu bisa diartikan sebagai kacang lupa kulit, atau buah yang mengingkari pohonnya, atau aliran air yang menyangkali sumbernya.